Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut materi terkait dengan komunikasi efektif. Bersama saya, Muhammad Iskandar Hafid, Widya Iswara BPPK Makassar. Oke, kita lihat di slide ini, terlihat bahwa gambar yang menunjukkan bagaimana penyampaian informasi atau komunikasi yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena akan menimbulkan multitafsir dari penulisan. Jadi, apa itu komunikasi efektif? Bahwa komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Jadi kalau apa yang dimaksudkan oleh komunikator tidak bisa diterima oleh komunikan, ya, maka artinya komunikasinya tidak efektif. Dikatakan komunikasi efektif apabila komunikator dengan pesannya melalui saluran pesan itu mampu menyampaikan apa yang dia inginkan kepada komunikan. Jadi pesannya, dengan kata lain, pesannya tersampaikan kepada komunikan. Sehingga kalau dilakukan feedback atau umpan balik, maka komunikator mengetahui bahwa komunikan paham dengan apa yang disampaikan, komunikan paham dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, selain komunikasi verbal tadi, ada juga komunikasi yang sifatnya nonverbal atau komunikasi ekspresif. Ya, komunikasi ekspresif itu komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan, emosi kita. Bagaimana kita mengetahui seseorang sakit, ya mungkin sakit kepala atau sakit perut dengan memperlihatkan mimik atau komunikasi non-verbalnya. Ada juga yang namanya komunikasi ritual. Ya. Komunikasi sebagai bentuk penegasan komitmen seseorang terhadap tradisi, baik itu agama, ideologi, ya, komunitas, suku, bangsa, dan seterusnya. 5 komponen penting dalam komunikasi. Apa itu? Yang pertama adalah pengirim pesan. Ya, ini menurut Thomas Leeds bahwa komponen penting dalam komunikasi itu yang pertama adalah pengirim pesan atau sender. Kemudian yang kedua adalah pesan yang dikirimkan atau message. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan atau delivery channel. Ya. Kemudian bagaimana penerima pesan itu sendiri, receiver, dan bagaimana umpan balik yang disampaikan oleh receiver kepada sender. Ya, jadi ini adalah komponen penting, 5 komponen penting dalam komunikasi dan berbicara. Jadi ini adalah keterampilan dasar untuk kita bisa berkomunikasi efektif. Menurut Stephen Covey bahwa komunikasi itu layaknya bernapas. Apa itu? Bahwa ya kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Padahal filosofinya adalah karena telinga kita 2 dan mulut kita 1, maka bahwa kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lanjut, ada 5 fondasi membangun komunikasi yang efektif, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah berusaha benar-benar mengerti orang lain atau empathetic communication. Jadi dengan kita mengerti orang lain, maka komunikasi bisa lebih lancar. Yang kedua, memenuhi komitmen atau janji. Jadi ketika kita berkomitmen atau berjanji, maka itu bagian dari komunikasi efektif. Yang ketiga, menjelaskan harapan. Ini menjadi fondasi yang besar sekali untuk membangun komunikasi efektif karena akan tersampaikan pesan yang diinginkan. Minta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Dan yang terakhir, memperlihatkan integritas pribadi. Jadi memperlihatkan integritas pribadi ini dimaksudkan untuk
memperlancar ya komunikasi. Kita mengenal hukum komunikasi dengan singkatan REACH ya. R, E, A, C, dan H. Apa itu R? R itu respect. Respect artinya sikap menghargai. Bahwa ketika kita berkomunikasi dan tidak ada sikap menghargai, maka sikap kemungkinan tanpa sikap menghargai ini, maka kemungkinan komunikasi efektif akan sulit tercapai. Yang kedua adalah empati atau kemampuan mendengar. Sebagaimana tadi filosofi kita sebagai manusia, ada dua telinga. Yang ketiga adalah audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian yang keempat adalah clarity, ya, C, clarity atau jelas. Jadi apa yang disampaikan itu harus jelas. Dan yang kelima adalah humble atau rendah hati. Rendah hati menunjukkan bahwa kita terbuka untuk berkomunikasi dengan baik. Adapun kiat sukses untuk berkomunikasi, yang pertama itu adalah kenali dengan baik lawan bicara kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Jadi harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang ketiga, jangan merasa itu lebih tahu daripada lawan bicara kita. Kenapa? Karena manusia yang seakan-akan digurui itu akan membuat blok, ya. Yang keempat, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Nah, ketika kita berkomunikasi, biasanya akan terjadi tanya jawab, ya. Jadi dinamika tanya jawab, di mana ada pertanyaan, ya. Kemudian pihak yang satunya mendengar, menanggapi, dan akhirnya pihak yang bertanya ini akan mendengar dan menanggapi pula. Alasan-alasan untuk bertanya, ada yang namanya alasan terbuka, kemudian ada yang tertutup, ya. Contoh nih, berapa angka kematian balita di Indonesia? Itu artinya yang akan dipaparkan atau yang akan dijawab itu berupa angka saja. Ada juga pertanyaan yang berbentuk corong, artinya menyempit, ya, dari terbuka, kurang terbuka, relatif tertutup, dan akhirnya menjadi tertutup. Nah, sementara untuk teknik bertanya, jadi pertanyaan itu ada yang sifatnya pertanyaan gantung, ada sifatnya pertanyaan langsung, ada sifatnya pertanyaan kombinasi, ada yang sifatnya pertanyaan pantul, dan ada yang sifat